Sebagainya menghilangkan rasa sedih. Dalam kitab Minhajul Qasidin itu disampaikan bahwasanya sedih itu manusiawi memang, tetapi ini menjadi senjata, bagian senjata syaitan untuk melemahkan kita. Maka sedih itu jangan berlarut-larut, karena setan senang dengan hamba Allah yang sedih. Kenapa senang? Karena kalau kita sedih, kita tidak semangat pastinya. Kalau kita sedih, hal yang baik itu jadi tidak kita segerakan, artinya kita tidak akan bergegas. Namanya orang sedih itu pasti dhaif, jadi lemah. Setan senang dengan. Makanya kenapa setan itu pengen al-adawah, pengen ada permusuhan. Karena permusuhan itu bikin sedih. Kita kalau lagi sama teman tiba-tiba ada masalah, sedih itu. Ya kan? Nah, itu udah sedih, kita udah malas ngapa-ngapain tuh. Maka menghilangkan sedih itu adalah muaranya dari mana? Dari hati kita. Dari hati kita. Untuk menghilangkannya tentunya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita ilmunya agama bagus, din di sini agama. Kalau ilmu bagus, kita punya terapi. Baca Quran. Baca Quran itu menghilangkan sedih ya teman. Baca Quran. Enggak Ustadz, saya baca Quran malah nggak betah. Nah, itu berarti ada virus yang hebat. Ada penyakit yang hebat dalam diri kita. Hilangkan dengan terus ngaji. Ruqyah itu, saya meruqyah kayak meruqyah diri sendiri. Asyifa, Quran itu asyifa. Kita baca terus. Quran. Lau tahurat qulubukum masabitum bi kalamillah. Kalimat yang disampaikan Utsman itu maksudnya kalau hatimu bersih, jiwa kita bersih, kalau kita baca Quran tuh seneng. Enggak cukup 1-2 lembar, pengennya terus. Wah, itu luar biasa, itu menenangkan. Orang kayak gini. Jadi kesedihan itu muaranya di hati. Kalau kita kehilangan suatu kalimat istirja, baca Quran, zikrullah, maka boleh hati bersedih, tetapi ruh kita itu akan membawa pada kebaikan-kebaikan. Misalkan kita ditinggal orang yang paling kita cintai, saudara yang kita cintai, itu yang akan di pikiran kita apa? Nanti saya juga akan nyusul dia. Lalu amal ibadah saya apa? Bagaimana nanti saya? Apakah nanti saya akan ketemu dia di surga Allah Subhanahu wa taala? Atau sebalik? Itu pikiran-pikiran yang harusnya memotivasi kita untuk segera bangkit. Move on, kalau bahasa sekarang itu move on. Apalagi ini pentingnya ikhwatal iman, ilmu agama itu. Anak-anak muda kita ini gampang sedih, depresi, dan akhirnya memutuskan sesuatu ketika marah. Ingat, jangan sampai kita memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Catat baik-baik itu. Kalau kita memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, samrohnya, buahnya pasti adalah an-nadamah, penyesalan. Marah tiba-tiba, akhirnya dia menyampaikan sesuatu, pasti akan berbuah penyesalan. Maka kalau kita lagi marah, jangan banyak bicara. Rasulullah mengajarkan diam. Kalau lagi marah itu diam, jangan malah ngomong, banyak ngomong. Bahaya itu. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu dengan cara apa ketika dalam keadaan marah. Maka kesedihan ini adalah manusiawi, tetapi kalau anak muda sekarang ada sampai Allah bunuh diri gara-gara putus cinta, bunuh diri gara-gara hal yang sederhana. Apalagi kemarin di televisi kadang-kadang ada berita seliweran atau berita yang saya ini membunuh orang gara-gara apa? Ini pengantar galon. Jadi terlambat ngantar galon, dibunuh. Saya nggak bisa bayangkan. Begitu murah sekarang nyawa itu. Jadi mungkin dia udah pesan galon, terlambat. Ini yang datang orang ngantar galon tuh untungnya berapa? Tiba-tiba ditusuk, meninggal. Nah sudah dia akan tertimbun dengan penyesalannya seumur hidup di dalam penjara. Bagaimana orang-orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah nanti akan memberikan proses dari taubatnya itu. Mungkin dihisap dulu dengan apa, nauzubillah. Maka kita berusaha untuk rasa sedih ini harus pinter-pinterlah menciptakan kedamaian di hati dengan apa? Banyak istighfar, baca Quran, taqarrub ilallah. Nah, kalau kalimat Rasulullah tentang hati yang keras itu kan salah satunya hati yang mudah sedih.
Maka kita berbagi itu juga menghilangkan rasa sedih. Ngasih orang tuh kan nyenengin itu. Ngasih orang itu menghilangkan rasa. Bahkan dulu ketika kamu merasakan ada galau, datanglah kamu ke rumah sakit. Ada seorang ulama menyampaikan nasihat. Lihat di rumah sakit, banyak orang terbujur sakit dan kamu dalam keadaan sehat. Apa yang buat kamu sedih? Lihat, kadang-kadang kalau kamu lewat kuburan, atau ingatlah itu tempat di mana kita nanti akan ditanam di situ. Kuburan itu orang yang sudah nggak bisa lagi taubat, dan ditutup. Kamu masih hidup, kesempatan kamu dekat dengan Allah masih ada. Apa yang buat kamu sedih? Nah, itu yang buat motivasi kita supaya kita mampu untuk move on dari kesedihan.